Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 yang berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus agar mereka boleh hidup kuat di dalam Tuhan. Untuk kita bisa hidup kuat, di bagian terakhir dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya, dan terakhir dikatakan, di dalam kuat kuasa Allah saja. Nah, kalau kita ini mau kuat, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sudah bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya atau tugasnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang menghibur kita, Dia yang memberikan semangat kepada kita, Dia yang membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran yang luar biasa, sehingga kita terus hidup kuat di dalam Tuhan, sehingga kita terus hidup menang di dalam Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa kuat. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin kita hidup bersuka cita. Karena itu setiap hari mari kita panggil Roh Kudus dan katakan, Roh Kudus tolonglah saya. Kenapa? Karena Roh Kudus ini adalah penolong bagi kita. Dia adalah Allah sendiri yang memimpin, menuntun, menghibur dan menguatkan setiap kita. Saat kita punya pergumulan hidup, saat kita punya pergumulan masalah persoalan hidup, mari kita datang kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Karena Dia akan memberikan semangat kepada kita. Dia akan memberikan gairah kepada kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan mengurapi kita. Setiap kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus itu penuntun yang setia, penolong yang sejati. Dan manusia tidak bisa menolong kita sampai detail, tapi Roh Kudus sanggup menolong kita. Karena itu setiap saat, setiap pagi, setiap saat, setiap waktu, jangan pernah melupakan siapa penolong sebenarnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus Dia bisa memberikan semangat kepada kita. Dia menghibur kita saat kita bersedih. Dia juga bisa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Mari, Paulus tahu benar, pada saat dia hidup di dalam kedagingan, maka dia menuruti semua hawa nafsu dan keinginan daging. Pada waktu Roh Kudus menjamah Paulus, dan Paulus hidup di dalam kebenaran, sampai Paulus bisa mendapatkan semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Pada waktu dia mau dianiaya, pada waktu dia diejek, pada waktu dia dimaki, pada waktu dia dilempari batu, dia tetap hidup mengasihi, mencintai, dan tidak membalas yang jahat dengan jahat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menjadi penolong sejati, penolong yang setia dalam kehidupan Paulus. Hari ini Paulus mendorong kita supaya kita tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Dan kuat kuasa Tuhan hanya kita dapatkan waktu kita membangun hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus. Jangan lewatkan setiap kesempatan demi kesempatan. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa bersekutu dengan kuasa Roh Kudus. Dan panggillah Dia. Ada satu bacaan buku yang bagus yang berjudul Good Morning Holy Spirit. Itu yang mendorong kita untuk setiap pagi boleh menyapa Roh Kudus dan kita bisa bersekutu dengan Dia. Mari kita bersama-sama maju di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Dan inilah satu kebenaran yang memberikan kekuatan semangat, sehingga dari hati kita muncul sukacita, karena kita merasa kita selalu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari yang letih, lesu, berbeban berat,
datang kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, engkau dan saya akan mendapatkan namanya kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan puji Tuhan. Shalom.